Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusminta Penka Walinda, NIM 212111296, ingin menjelaskan tugas siasa pertemuan keempat. Materi pertama, pendekatan kajian fikih siasah. Kajian pendekatan fikih siasah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fiqh sebagai optiknya sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan sesuatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif. Yang kedua adalah pendekatan sosio-historis, menguntungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial berupa interaksi, struktur, dan simbol. Yang ketiga, pendekatan filosofis, yaitu yang dimaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Materi yang kedua, perkembangan kajian fikih siasah, dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik, pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa daulat Bani Abbas, barulah kajian fikih siasah ini dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Yang kedua adalah periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibn Taymiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti Al-Siyasah dan Al-Syariah fi Islah Al-Raywa Al-Raywati Jamu Al-Fatawa dan Minhaj Al-Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikiran Sunni lainnya, di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. 3. Periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Dalam kancah politik kontemporer muncul 3 sikap umat Islam. Pertama, muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua adalah Islam memberikan seperangkat tata nilai dalam politik dan tata negaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga menerima dan meniru faham sekuler yang dikembangkan Barat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.